Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiati, saya dari kelas 12 MIA 3. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis bedah novel yang berjudul Bulan Terbelah di Langit Amerika, bagian ringkasan cerita. Dikisahkan, perjalanan sekaligus petualangan Hanum dan Rangga diawali pada saat Hanum diberikan tugas oleh bosnya yang bernama Gertrude Robinson untuk pergi ke New York, Amerika dan menulis sebuah artikel dengan topik yang luar biasa yang mungkin bisa membantu Hood is Wonder Bar, salah satu perusahaan koran di Australia tempat Hanum bekerja dari kebangkrutan. Topik dari artikel tersebut yaitu Will the world be better without Islam? Akankah dunia lebih baik tanpa Islam? Salah satu artikel yang sangat mengusik keyakinan Hanum. Pada awalnya, Hanum menolak tawaran Gertrude tersebut. Namun ia berpikir, jika artikel tersebut diberikan kepada Jakub, teman sesama wartawannya dari golongan non-muslim, maka jawaban dari pernyataan artikel tersebut akan memiliki jawaban ya. Sehingga Hanum pun memutuskan untuk menerima tawaran Gertrude menulis artikel tersebut. Dengan demikian, Hanum akan membuktikan bahwa dunia tanpa Islam adalah dunia tanpa kedamaian. Karena dengan demikian, artikel tersebut akan memiliki kesempatan untuk dijawab dengan pernyataan tidak. Secara kebetulan, Rangga, suami Hanum, diberi kesempatan oleh Profesor Reinhardt untuk pergi ke konferensi di Washington DC serta mencari seorang dermawan kaya raya yang bernama Philippus Burn untuk menjadi dosen tamu di kampusnya. Dengan segala kebetulan tersebut, Rangga pun dengan cermat menyelipkan agenda jalan-jalan 6 hari bersama Hanum. Namun Tuhan berkehendak lain. Semua rancangan mereka yang telah direncanakan ternyata gagal. Bahkan mereka harus berpisah untuk melaksanakan tugas mereka masing-masing. Pencarian Hanum terhadap narasumber untuk artikelnya berakhir dengan sangat susah payah. Apalagi pada saat itu sedang memperingati kejadian 9/11 atau peristiwa 11 September di kompleks Ground Zero atau titik runtuhnya gedung WTC yang saat itu masih dalam konstruksi. Pada peringatan tersebut terjadi sebuah kericuhan di mana hal itu membuat Hanum terpontang-panting tak karuan. Dalam kericuhan tersebut, Hanum berhasil menemukan salah satu narasumber dari golongan non-muslim, yaitu Michael Jones, yang kurang menyetujui pembangunan masjid di Ground Zero di dekat area tersebut. Menurut Jones, hal ini merupakan bentuk kesetiaannya kepada mendiang istrinya yang meninggal sangat tragis dalam peristiwa 9/11. Setelah bertemu Jones, Hanum akhirnya berlindung di sebuah masjid yang dijadikan isu kerusuhan karena dibangun dekat dengan lokasi Ground Zero dengan luka memar di tangannya. Tak lama kemudian, ia pun bertemu dengan Julia Collins, seorang mu'alaf yang memiliki nama muslim Azima Hussein dan putrinya. Kemudian mereka pun merawat Hanum di rumahnya. Sedangkan di sisi lain, Rangga tak sengaja bertemu dengan Philippus Burn dan melakukan wawancara cepat tentang mengapa Burn menjadi seorang filantropi dunia. Kejadian yang dialami Rangga dan Hanum secara tak terduga tersebut akan mempertemukan Jones, Julia, dan Burn dalam sebuah pertemuan yang menggetirkan dan memilukan
ketika Burn mengisahkan apa yang melandasinya menjadi seorang filantropi dunia pada acara The Heroes tersebut. Pada pertemuan itulah akhirnya terkuak sebuah rahasia besar yang selama ini Azima dan putrinya ingin ketahui melalui pengakuan Burn. Dalam acara CNN TV Heroes, Burn yang disaksikan oleh jutaan masyarakat Amerika dan disaksikan langsung oleh Hanum, Azima dan putrinya memaparkan secara runtut bagaimana kejadian di balik peristiwa 9/11. Ternyata pada saat kejadian runtuhnya WTC 11 September 2001, suami Azima yaitu Ibrahim Hussein pergi bersama dengan bosnya yakni Joanna Jones menemui Burn di Menara WTC dalam rangka agenda Tuhan. Seraya mengeluarkan sesuatu dari koper hitam, Hussein memberikan Burn sebuah amplop yang berisi foto-foto anak dari Afghanistan yang membutuhkan pertolongan dari Burn, mengingat Burn merupakan seorang miliarder. Namun, setelah diskusi yang panjang, Burn bersikeras tidak bisa membantu agenda Tuhan yang diusulkan oleh Ibrahim Hussein. Tak lama kemudian, dentuman hebat terdengar dari atas gedung. Ibrahim dengan cermat menarik tangan bosnya yaitu Joanna untuk keluar dari ruangan tersebut. Akhirnya Ibrahim, Joanna, dan Burn pergi bersama-sama untuk menuruni menara tersebut. Ibrahim dengan cermat mencari jalan lain selain menggunakan tangga darurat. Ibrahim pun mengajak serta meyakinkan Joanna dan Burn untuk pergi bersama menggunakan lift yang tidak mati oleh sistem. Sedangkan para pegawai lainnya memilih menuruni tangga darurat. Setelah memasuki lift, ternyata kepulan asap yang sangat pekat memasuki sela-sela lift. Joanna tidak kuat lagi menghirup asap yang semakin tebal karena ia memiliki riwayat penyakit asma. Ibrahim terus memberikan dukungan dan mengingatkan Joanna bahwa Tuhan pasti akan membantu mereka. Namun sayang, Joanna yang telah kehilangan harapan pun memutuskan untuk menjatuhkan dirinya dari atas gedung. Ibrahim dan Burn mencoba menyelamatkannya. Namun sayangnya, Joanna justru melonggarkan pegangan tangannya dan akhirnya ia pun terjun bebas dari atas gedung dan mendarat dengan kondisi badan yang hancur dan remuk. Ibrahim terus meyakinkan Burn bahwa mereka pasti akan keluar dengan selamat. Ia harap Burn tetap semangat dan tak putus asa seperti Joanna. Dengan berbagai macam rintangan yang mereka berdua hadapi, akhirnya Ibrahim dan Burn telah sampai di lantai 10. Sedikit lagi, mereka akan keluar dari gedung tersebut. Namun takdir berkata lain. Ibrahim yang telah begitu banyak luka di sekujur tubuhnya memutuskan untuk berpisah dengan Burn. Ia meyakinkan dan menyuruh Burn untuk pergi meninggalkannya. Ibrahim berkata, ia akan berjuang semampunya untuk keluar. Dengan berat hati, Burn pun meninggalkan Ibrahim. Burn pun berhasil keluar dari gedung tersebut. Saat ia baru saja melangkah menjauh, seketika gedung WTC pun hancur. Sayangnya, Burn tidak bisa kembali dan menolong Ibrahim. Hanum, Azima, dan putrinya pun berderai air mata mendengar pernyataan tersebut. Kemudian Burn meminta Azima dan putrinya untuk naik ke atas podium. Lalu ia memberikan sebuah kotak kecil yang berisi cincin yang dititipkan oleh Ibrahim kepada Burn, yang seharusnya akan diserahkan Ibrahim secara langsung kepada Azima
sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka. Akhirnya, terjawablah kegundahan Azima selama 8 tahun lebih menunggu apa maksud ucapan Ibrahim dalam pesan singkat di saat-saat terakhir sebelum dia meninggal di gedung WTC. Sedangkan Michael Jones yang menonton berita tersebut dari rumah sakit pun langsung menelpon dan meminta maaf kepada Azima dan putrinya. Hingga ia pun akhirnya menghilangkan pikiran negatif tentang Islam. Setiap hari, berulang puluh kali, Muslim akan menebarkan salam untuk sekitarnya, menyapa dengan kedekatan, kehangatan, dan kedamaian sebagaimana Islam dimaknai sebagai salam yang berarti kedamaian. Sehingga akhir dari pernyataan artikel yang ditulis Hanum bertema Would the world be better without Islam? Akankah dunia lebih baik tanpa Islam? Mampu ia tepis dengan pernyataan tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.